lagi. Perkenalkan, nama saya Meliani dengan NIM 2310319095 dari kelas SI 23A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep supply chain management dari mata kuliah supply chain management untuk melengkapi tugas perbaikan semester akhir. Baik, langsung saja pembahasan kali ini yaitu konsep supply chain management atau SCM mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Kita akan mempelajari bullpeak effect SCR model dan menganalisis studi kasus perusahaan yang mengalami masalah dalam rantai pasoknya. Adapun pembahasan yang pertama yaitu konsep supply chain management. Definisi dari SCM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan dana dari sumber bahan baku hingga produk akhir ke tangan konsumen. Tujuan dari SCM itu sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keandalan rantai pasok, serta memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, bullpeak effect. Bullpeak effect adalah fenomena di mana fluktuasi permintaan kecil di tingkat konsumen dapat menyebabkan fluktuasi permintaan yang lebih besar dari tingkat pemasok. Ini terjadi karena ketidakpastian informasi dan waktu tunggu dalam rantai pasok. Adapun contoh sederhana dari bullpeak effect, bayangkan sebuah toko kelontong yang menjual roti. Jika terjadi peningkatan permintaan roti secara tiba-tiba, toko tersebut memesan lebih banyak roti dari pemasoknya. Pemasok melihat peningkatan permintaan dari toko kelontong akan memesan lebih banyak tepung dari pabrik tepung. Pabrik tepung melihat peningkatan permintaan dari pemasok akan memesan lebih banyak gandum dari petani. Akibatnya, terjadi peningkatan permintaan yang signifikan di setiap tahap rantai pasok, meskipun peningkatan permintaan awal di tingkat konsumen relatif kecil. SCR model yang pertama ada plan atau perencanaan. Merencanakan rencana strategis untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua ada scourge, yaitu memilih dan mengelola pemasok untuk mendapatkan bahan baku. Yang ketiga adalah membuat produk sesuai dengan sertifikasi dan kualitas yang ditentukan. Yang keempat, deliver, yaitu mengirim produk ke pelanggan dengan tepat waktu dan aman. Yang kelima adalah retur, mengelola pengembalian produk dan menangani keluhan pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Saya ambil studi kasus dari perusahaan X. Perusahaan X adalah perusahaan manufaktur yang mengalami masalah dalam rantai pasoknya. Perusahaan mengalami penundaan pengiriman, kekurangan bahan baku, dan peningkatan biaya produksi. Hal ini menyebabkan penurunan kepuasan pelanggan dari kerugian finansial. Adapun analisis masalah dari perusahaan X sendiri, yaitu masalah utamanya penundaan pengiriman dan kekurangan bahan baku dan peningkatan biaya produksi. Adapun akar penyebabnya, sistem perencanaan dan pengadaan yang tidak efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar departemen, dan ketergantungan pada suatu pemasok. Adapun solusinya itu meningkatkan sistem perencanaan dan pengadaan, membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, dan diversifikasi pemasok. Adapun gambaran 5 proses utama dalam SCOR model yang mudah dipahami. Yang pertama itu ada plan. Di sini kita melakukan perencanaan seluruh proses, lalu perencanaan ke source atau pengadaan bahan baku, lalu di sini ke tahap make proses manufaktur, selanjutnya produksi, delivery, distribusi produk, lalu delivery melakukan pengiriman, lalu sampai di sini proses retur atau penanganan retur, lalu retur melakukan pengembalian ke plan. Oke, cukup sekian. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya atau presentasi saya pada kali ini, SCM adalah proses yang kompleks yang membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan komunikasi yang efektif.
Peak effect dapat menyebabkan masalah dalam rantai pasok, dan SCOR model dapat membantu perusahaan untuk mengelola proses SCM secara efektif. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.